Bapak, Ibu, masyarakat Nabire yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya AKBP Ketut Suwarnaya, Kapolres Nabire, izinkan menyampaikan beberapa hal terkait isu-isu yang berkembang saat ini. Bapak Ibu sekalian, seperti diketahui bahwa akhir-akhir ini kita disuguhkan dengan fenomena informasi di media sosial terkait dengan adanya postingan video, gambar, di mana salah satu masyarakat kita yang setelah makan makanan yang mungkin dibeli di warung mengalami muntah, pingsan, dan memunculkan isu bahwa keracunan terhadap makanan tersebut. Yang kedua, kita juga disuguhkan oleh informasi terkait dengan sebuah postingan foto seseorang yang terbaring di rumah sakit, dan dimunculkan narasi bahwa orang tersebut habis makan pisang goreng kemudian pingsan dan dikait-kaitkan dengan isu keracunan. Menyikapi hal ini tentunya informasi yang seperti ini sangat disayangkan sekali dan bersifat provokatif, yang dapat menimbulkan konflik dan bahkan yang memposting tersebut mungkin belum mengecek fakta di lapangan, atau bahkan yang bersangkutan memang sengaja memposting narasi tersebut agar terjadi kisruh maupun konflik. Nah, di sini kami dari Polres Nabire berharap masyarakat harus lebih cermat dan lebih cerdas lagi kita dalam mengkonsumsi informasi yang disebar oleh pihak-pihak tertentu yang sebenarnya mereka tidak memiliki kapasitas atau kompetensi menyiarkan sebuah informasi yang mereka dapatkan bukan dari hasil pengumpulan bahan keterangan atau fakta di lapangan, atau bukan hasil dari ahli atau petugas yang berwenang menangani hal tersebut, atau bahkan yang memposting ini tidak berada di lokasi kejadian, yang mana tidak melihat secara langsung di lapangan, namun asal memposting dan membuat sebuah narasi, gambar, dan menampilkan video. Terkait hal ini, perlu kami sampaikan bahwa dalam kita menyimpulkan penyebab seseorang itu muntah-muntah, pingsan, pusing, dan mengatakan hal itu karena akibat racun pada sebuah makanan di warung ataupun lain sebagainya, tentunya hal ini perlu dilakukan uji laboratorium terlebih dahulu untuk memastikan kandungan dalam makanan, zat yang ada dalam makanan, untuk lebih pasti mendapatkan keterangan dari ahli. Misal contoh kasus di warung itu ada orang makan banyak, sedangkan yang mengalami gangguan muntah, pusing, atau pingsan hanya satu orang, sedangkan yang lainnya tidak ada permasalahan dan dalam kondisi baik-baik saja. Ini tentunya
perlu mendapatkan pemeriksaan oleh medis, kenapa orang itu muntah, pusing, ataukah mungkin tidak sadarkan diri. Nah, tentunya hal ini mungkin yang bersangkutan memang memiliki suatu penyakit pada saat itu, ataukah memang kondisi dalam keadaan drop, tidak sehat, atau bahkan alergi terhadap sesuatu, bisa saja terjadi. Sehingga dia mengalami muntah, pusing, dan lain sebagainya. Kemudian contoh yang kedua, yang berupa narasi dan berita hoax, yaitu sebuah foto orang yang sedang terbaring di rumah sakit, kemudian diberikan narasi habis makan pisang goreng dan dikait-kaitkan dengan hubungannya dengan masyarakat keracunan yang sebelumnya. Padahal faktanya setelah dicek di lapangan, di rumah sakit oleh personil kita, oleh anggota, dan memang di sana yang bersangkutan yang ada dalam foto itu dalam kondisi dirawat di rumah sakit, namun bukan karena suatu kaitannya dengan keracunan, tapi yang bersangkutan memang dirawat karena mengalami penyakit lain sehingga dirawat di rumah sakit dan bukan karena keracunan. Inilah berita yang kadang menimbulkan persepsi. Disinilah dahsyatnya berita yang dibangun tidak sesuai dengan fakta dan bisa menimbulkan persepsi yang beragam dan menimbulkan menjadi konflik di kalangan media sosial maupun di lapangan. Untuk itu, kami menegaskan, kami himbau dan menegaskan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire, janganlah mudah kita menyimpulkan seseorang terkena racun akibat suatu makanan, kemudian memposting di media sosial dengan narasi yang bersifat menimbulkan kekisruhan. Kemudian janganlah menyebarkan informasi yang bersifat tidak benar atau hoax sehingga menggiring masyarakat kita ke arah yang seolah-olah itu benar. Ini sangat tidak baik. Kemudian agar masyarakat kami himbau untuk jangan mudah termakan isu yang tidak benar yang sengaja dibangun agar terjadi kekisruhan atau konflik. Di sini harus kita betul-betul cermat dan teliti mengkaji sebuah informasi. Kemudian selalu berpikirlah secara cermat dan cerdas menanggapi setiap informasi yang disampaikan, baik di lapangan maupun di media sosial, dan bila perlu apabila berita itu atau informasi itu belum pasti kebenarannya, jangan kita meneruskan informasi itu ke orang lain. Nah, kepada pihak-pihak oknum tertentu, janganlah menjadikan isu-isu keracunan makanan untuk dijadikan suatu jalan memperoleh sesuatu hal untuk dirinya. Tentunya hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu dengan pemeriksaan ahli atau melalui medis. Kecuali beberapa waktu yang lalu ada kejadian permasalahan keracunan ikan barakuda, namun hal ini saat ini masih dalam penyelidikan. Ini sedang uji laboratorium. Di sini Polres Nabire dan dibantu
tim cyber dari Satuan Atas saat ini melakukan patroli cyber dan akan melakukan tindakan tegas terhadap oknum-oknum tertentu yang menyebarkan berita bohong atau pelaku yang memposting narasi tidak benar yang bersifat provokatif ataupun menimbulkan kekisruhan dan kegaduhan. Mari kita bijak dalam menyikapi dan menggunakan media sosial untuk kedamaian, kenyamanan, dan ketertiban di Kabupaten Nabire. Demikian Bapak Ibu, edukasi dan himbauan ini kami sampaikan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Nabire untuk kebaikan kita bersama. Salam cerdas dalam bermedia sosial, salam bijak menyikapi informasi, dan jangan mudah terhasut dan terprovokasi oleh isu informasi hoax yang dibangun dan menyesatkan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menyertai dalam setiap langkah kaki kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.